Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi hari ini aku akan ngebahas sebuah perfume lokal lagi. Ini dulu aku udah pernah bahas juga brand yang satu ini. Namanya adalah Stuff ID. Ini kemasan barunya mereka. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please tonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi seperti tadi aku udah bilang bahwa beberapa bulan lalu kayaknya tuh aku udah pernah ngebahas brand yang satu ini, Stuff ID ini. Waktu itu aku beli sendiri produknya, aku beli beberapa travel size-nya mereka. Kalau nggak salah ada 4 atau 5 varian yang aku bahas. Salah satunya adalah varian Paka, ini namanya. Dan minggu lalu aku ternyata dikirimin sama Stuff ID. Ini berupa PR package dengan kemasan yang berbeda. Dan ternyata ini adalah Paka juga. Tapi ini kayaknya Paka yang terbaru. Karena waktu aku tanya juga sama mereka, ada beberapa perbedaan. Selain dari packagingnya, juga dari notes-nya. Jadi beberapa hari ini aku udah cobain Paka ini yang baru dari Stuff ID ini. Dan nanti aku bakal ceritain kalian apakah ada perbedaan atau enggak dengan Paka yang sebelumnya. Tapi sebelumnya kita bahas dulu packagingnya ya. Jadi packagingnya Stuff ID yang baru ini menurut aku sih cukup oke gitu ya. Mereka mencoba membuat kotak yang nggak biasa gitu. Biasanya kotak gitu, ini bulat gitu ya. Jadi kalau misalnya dia, jadi waktu baru datang itu dia tuh perfumnya ada di dalam situ, ditutup. Untuk harga 169.000 kalau nggak salah, iya 169.000 rupiah. Menurut aku nih packagingnya tuh udah oke banget. Kalau kalian mau kasih hadiah buat orang-orang terkasih gitu ya, ini udah oke banget nih, pakai kayak gini aja, tinggal dipitain misalnya gitu. Atau kalian bungkus kado juga udah simple dan cakep gitu ya, lumayan cakep lah gitu untuk ukuran di bawah 200.000. Dan ini juga packagingnya lumayan aman. Jadi ini kalau keluarnya ini dari kardus gitu, atasnya ada kayak dari besi kaleng gitu. Sedangkan di dalamnya ini tuh dia pakai spons warna abu-abu yang bisa melindungi si botolnya ini gitu. Dengan warna hitam yang simple, terus ada logo Stuff, dan di bawahnya ada tulisan Eau de Parfum 50 ml. Jadi untuk boxnya dia nggak ada tulisan variannya apa, tapi di dalamnya baru kita bisa tahu di sini variannya adalah Paka gitu ya. Nah, untuk botolnya sendiri warnanya coklat gitu ya, coklat kayak gini dengan tutup juga yang terbuat dari kayu dan dicat warna coklat kayak plitur gitu. Coklatnya agak-agak cenderung coklat yang kemerahan kalau menurut aku. Terus dengan logo Stuff ID di sini di depannya yang kayak di print di sini gitu di botolnya. Terus di sini Paka ini dia bilangnya very cheerful and friendly at the same time gitu. Untuk tutupnya ini erat banget sih, walaupun dia nggak ada ceteknya gitu, tapi lumayan erat. Dan ini juga botolnya kan 50 ml, jadi nggak terlalu berat. Terus sprayernya warna hitam seperti ini, dan dia terbuat dari besi. Aku akan langsung spray aja di sini, oke? Oke, jadi dia sprayernya enak, empuk, dan cukup menyebar. Butiran lumayan halus. Jusnya dia ada oilnya, tapi surprisingly aku pikir nih bakal yang oily gitu. Ternyata dia enggak begitu lama hilangnya. Jadi kayak 5 menit kayaknya oilnya udah langsung hilang gitu loh. Untuk harga di bawah 200.000 menurut aku cukup terkejut gitu karena dia nggak terlalu oily. Oke, jadi pertama kali aku sniff wangi ini, aku tuh langsung ngeh kalau ini tuh beda sih sama Paka yang sebelumnya. Jadi kalau Paka yang sebelumnya, ini kan dari Stuff ID juga. Aku akan coba spray deh ya biar sekalian tahu. Nuansa top notes-nya tuh beda banget. Jadi untuk Paka yang baru, dia tuh top notes-nya langsung dibuka sama aroma coklat kalau menurut aku. Coklat yang jatuhnya tuh gurih gitu ya, gurih-gurih creamy gitu. Dan kayak ada wangi-wangi kacang-kacangannya. Jadi ada terkesan nati, tapi dia berpadu sama buah-buahan yang seger asem tapi manis gitu. Nah, itu kesan awal yang aku dapat dari si Paka yang baru. Jadi ini wanginya cukup yang unik gitu ya, cukup yang kesannya emang arahnya ke arah gormong. Ini ke arahnya tuh bener-bener kayak dia ada asem-asemnya, tapi dia ada wangi coklatinya yang gimana ya, bikin kebayang tuh sama cake coklat gitu ya, seperti yang dia gambarkan. Kalau kalian lihat di iklan-iklannya, pasti kalian bisa lihat tuh kayak kue coklat yang di atasnya ada stroberi. Nah, emang wanginya kurang lebih seperti itu menurut aku. Jadi dia itu tetap ada kesan seger-seger asemnya, cuman yang dominan di background itu bener-bener wangi coklat menurut aku.
coklat yang ada kesan-kesan kayak creamy, pahit-pahit sedikit tapi nggak yang terlalu pahit. Terus dia manis, kesannya tuh agak-agak manis-manis yang lengket gitu. Which is dia pakai notesnya tuh di top notes dia ada grapefruit, strawberry, dan juga passion fruit, dan juga ada kiwinya gitu ya. Jadi benar-benar buah-buahan yang asem-asem, seger, manis. Tapi dia di middle notesnya pakai jasmine dan musk. Sedangkan di base note dia pakai coklat, vanilla, tongkabin, amber. Jadi base note-nya ini menurut aku dominan-dominan. Coklatnya, vanillanya itu lumayan dominan. Tapi dia tetap diimbangi atasannya tuh dengan atau dilingkupi dengan wangi si strawberry, si kiwi gitu ya, yang seger-seger gitu. Jadi ini wanginya enak banget sih menurut aku. Buat pencinta wangi gormong, manis, itu bakal suka banget sama wangi ini. Nah sedangkan kalau pakai yang dulu tuh lebih ke fruity floral yang ringan. Kalau menurut aku dia lebih kesannya beda. Kalau misalnya aku disuruh pilih tuh dua-duanya enak sih. Pakai yang dulu tuh dia lebih fresh, ada kesan gormongnya tapi tidak setebal wangi yang si pakai yang baru. Pakai yang baru ini dia tuh kesannya lebih thick, lebih tebel, lebih apa ya, lebih lengket gitu. Pokoknya intinya tuh kayak lebih potent gitu loh. Nah sedangkan yang lama tuh kayak lebih ringan, lebih easy going gitu-gitu. Cuman kalau buat kalian yang lebih suka wangi yang fresh, mungkin akan lebih suka wangi yang pakai yang dulu daripada yang sekarang. Tapi kalau yang kalian pencinta wangi gormong, manis, kalian bakal suka sih sama wangi yang ini. Karena ini wangi lumayan yang cukup, kategorinya menurut aku unik. Karena aku juga jarang, kayaknya aku juga belum pernah sniff wangi kayak gini sebelum-sebelumnya. Dan ini lumayan yang langsung bikin wow gitu, enak. Emang lebih ke cocoknya tuh dipakai untuk acara-acara yang malam hari ya. Jadi kayak ke party gitu, ke acara-acara malam, ke acara makan malam gitu, kayak lebih cocok sih dibandingkan acara sehari-hari. Dan menurut aku ini bakal kurang cocok kalau misalnya dipakai di panas-panasan, karena dia emang yang tipikal manis-manis lengket yang mungkin ada tendensi untuk bikin agak pusing kalau misalnya kalian pakai di udara yang panas. Agak berbeda sama pakai yang sebelumnya, itu lebih, menurut aku lebih fresh sih, jadi cocok dipakai siang-siang gitu. Nah, gimana tentang performanya? Nah, performanya menurut aku nih oke banget sih. Menurutku nih malah lebih oke sih performanya daripada pakai yang dulu. Dia bisa tahan di kulitku itu di malam hari sampai 11 jam dengan projection yang kurang lebih 2 meter di awal penyemprotan sampai 1 jam, 1,5 jam awal. Jadi performanya menurut aku sih di atas rata-rata, bisa kategorinya bisa dibilang oke banget sih di kelas harga segini gitu. Ditambah lagi dia nggak oily loh. Tuh kalian bisa lihat, ini kan aku baru beberapa menit ngoceh dan bener-bener udah sama sekali nggak ada oilnya di sini. Tapi dia tahan lama banget di tangan aku, di kulit aku semalaman 11 jam sampai hampir ke jam ke-12 pun kayaknya kalau aku nggak mandi dia masih akan ada stay di kulit gitu. Sedangkan di baju lebih lama lagi dia bertahan. Jadi menurut aku buat kalian yang suka perfume-perfume, cari perfume-perfume dengan performa oke, nih kayak bakal salah satu yang aku rekomendasikan. Mungkin nanti di perfume lokal dengan SPL yang oke part 2 aku bakal masukin dia sih yang pasti, karena ini salah satu yang performanya menurut aku oke dan wanginya juga enak gitu. Terutama buat kalian pecinta wangi gormong dessert gitu ya, kalian pasti bakal suka sama wangi yang satu ini. Bisa dipakai cowok atau cewek sih, menurut aku ini wanginya cenderung unisex ya. Karena kayak wangi-wangi makanan oke-oke aja sih menurut aku dipakai cowok ataupun cewek. Dan kalau misalnya cowok pakai, aku yakin cewek-cewek juga bakal suka sama wanginya. Dan aku pun kalau cewek pun dengan senang hati banget bakal suka pakai wangi ini untuk diriku sendiri. Jadi menurut aku ini tuh bisa dipakai cewek, cowok, siapa aja bisa pakai dengan range usia juga yang lebih lumayan luas lah ya, dari usia remaja sih menurut aku udah oke banget pakai perfume yang satu ini. Nah, hari ini sebenarnya aku coba siang-siang pakai, tapi kebetulan karena hari ini tuh mendung seharian, jadi nggak ada masalah sih sebenarnya kalau siang-siang pun aku pakai dalam kondisi yang nggak terlalu tersengat matahari yang terik gitu ya. Kurang lebih itu yang bisa aku sampaikan mengenai perfume dari Paka ini. Cuman sayangnya kalau nggak salah mereka belum ada kode BPOM-nya. Jadi aku harapkan mungkin next kedepannya bisa mendaftarkan diri ke BPOM juga. Cuman selama aku menggunakan ini sih nggak ada masalah di kulit aku. Artinya aku nggak merasa ada panas, gatel, ataupun iritasi. Jadi harusnya sih aman-aman aja selama aku pakai. Tapi tetap aja kalau misalnya ada kode BPOM-nya bakal lebih ngerasa aman aja ya sebagai konsumen, oke? Yang pasti thank you banget buat Staff ID yang udah ngirimin aku produk yang satu ini, sehingga aku bisa cobain dan juga share pengalamanku mengenai produk yang satu ini. Buat kalian yang udah pernah nyobain juga, please komen di bawah dong gimana pendapat kalian mengenai perfume ini. Dan kalau misalnya kalian kepo, aku akan taruh link untuk pembelian produknya di description box seperti biasa, oke? Yang pasti thank you banget buat kalian juga yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau kalian suka jangan lupa di like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini, dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye bye.